Hai hai hai, ketemu lagi kita di part 4 daripada chapter 6. Bagaimana agar kita tidak salah server dalam berinovasi. Sebagaimana chapter yang sebelumnya kita sudah tekankan bahwasanya yang namanya tools is just a tools. Yang paling penting itu adalah bagaimana mindset kita dan culture untuk membina mindset itu. Sekarang apa benar sih? Nah, ini di sini saya berikan contoh kasus nyatanya ini. Contoh nyata apa yang dilakukan oleh Google. Bahwasanya Google itu benar-benar menjaga culture growth mindset-nya itu. Agar orang-orang pun mau mengimbris inovasi di jalan yang benar, tidak takut salah. Dalam artian, jadi bukan tools yang menjadi fokus utama mereka dulu. Bukan. Mereka punya tools, namanya sprint dan lain seperti itu yang merupakan variasi daripada design thinking. Tetapi yang menjadi pokok itu bukan tools-nya, tetapi lebih kepada mindset dan culture-nya. Untuk agar kita bisa embrace ke failure and go forward to success. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa orang nih, petinggi-petinggi Google ini. Satu, seperti Jennifer Armstrong, dia itu jelaskan bahwasanya core value daripada Google itu adalah growth mindset. Jadi yang di nurture, dikembangkan dari karyawan paling bawah sampai ke atas, itu adalah growth mindset. Makanya nggak heran ketika kemarin itu Sundar Pichai itu cepat-cepat dia itu mengadakan meeting khusus code red ketika adanya suatu threat ChatGPT yang akan mengancam. Berarti ada suatu hal yang salah. Dia acknowledge, ngakui dan ayo. Kita tidak anggap remeh itu. Kita belajar dari di situ. Kenapa? Sementara kita bandingkan dulu ketika CEO dari Nokia sampai detik-detik akhir nggak mau dia ngaku salah. We didn't do anything wrong, but we lost. Beda sekali. Mereka failure fast, nggak apa-apa. Langsung kita akui saja dan kita yang penting itu adalah berdengan depan. Karena ya memang dari awal core value-nya, mindset-nya itu beda. Jadi kalau ada orang katakan core value-nya innovation, tetapi dia itu sebenarnya memiliki mindset, maka itu kayaknya core value-nya perlu diperbaiki lagi. Yang perlu itu adalah bagaimana agar kita bisa memiliki growth mindset dalam berinovasi. Ini yang benar. Embrace the failure. Dan ini yang sebagaimana memang di-nurture oleh Google. Jadi kalau ada orang yang bilangnya core value kami ini inovasi, tetapi bottom line-nya inovasi dengan cara fixed mindset, maka dengan sangat menyesal kita harus katakan, maaf, tampaknya Anda berada di server yang salah. Core value innovation dalam server yang benar itu adalah harus growth mindset. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Google. Ini sebagaimana katakan oleh Jennifer Armstrong. Saya ulangi lagi, ya. Bahwasanya growth mindset is one of our core values. Inovasi. Memahami inovasi jangan dari kacamata fixed mindset, tapi dari kacamata growth mindset. Dan bahkan Google pun tidak kaleng-kaleng dalam menerapkan core value-nya masalah growth mindset itu. Ini ada di bawahnya setelah Jennifer Armstrong ada Astro Taylor. Dia itu salah seorang direktur. Tadi dulu itu ada di Google itu ada divisi namanya divisi Google X. Kalau sekarang namanya X. Dia itu mempunyai project namanya Shooting the Moon. Itu dia katakan di TEDx di suatu bincang-bincang talkshow TED dalam sharing. Jadi ada divisi khusus namanya X di Google. Itu tujuannya itu adalah untuk mengawasi dan memonitor segala macam proyek inovasi yang Google kembangkan. Dia itu mengawasi, mengukur dari sudut pandang orang yang lain, divisi yang lain, agar kalau itu tampaknya gagal, maka si X ini akan bilang, maaf, stop, Anda gagal. Sudah, jangan lanjutkan lagi. Dan orang yang gagal tidak dipermalukan. Justru yang gagal ketika di stop, dia kasih reward, kasih promosi, kasih jabatan. Dalam artian agar orang pun mau mengembrace failure-nya, berkembang growth mindset-nya, dan inovasi yang dalam server yang benar terjadi. We work hard at X to make it safe to fail. Teams kill their ideas as soon as the evidence is on the table because they're rewarded for it. They get applause from their peers.
hugs and high fives from their manager, me in particular. They get promoted for it. We have bonused every single person on teams that ended their projects, from teams as small as 2 to teams of more than 30. Kenapa kok sampai ada Division X ini? Karena kalau orang yang sedang melakukan inovasinya sendiri, kadang-kadang itu ada resisten. Karena itu mungkin harga diri untuk mengakui dia itu gagal. Kadang akan disembunyi-sembunyikan, dia ngeles sana sini, kadang dia itu lempar-lemparan tanggung jawab dan seterusnya. Makanya Google itu karena dia sangat tidak kaleng-kaleng dalam menerapkan growth mindset, dia sampai bikin divisinya sendiri ini untuk sebagai suatu whistleblower yang adil untuk melihat ini loh, kamu tuh salah. Dan orang yang salah pun tidak dipermalukan, enggak. Dikasih reward, dikasih jabatan, dikasih pangkat. Sehingga goalnya itu seperti dikatakan oleh Arthur Taylor ini, ketika kita itu sudah melakukan sesuatu yang baru dan gagal, maka lakukan bagaimana agar orang itu tidak kapok untuk mengulang hal yang baru lagi. If you feel stupid, if I make you feel stupid because you tried something new and it didn't work out, you're never going to try something new again. But if I create a culture, if we can create a culture together where you feel stupid because you haven't tried something new this week, you're going to try something new every week. Jadi luar biasa bukan usaha yang dilakukan oleh Google untuk mengembangkan growth mindset dan culture-nya. Tidak kaleng-kaleng. Bahkan maka dari itu, karena ketika kaleng-kalengnya, Google pun tidak malu-malu dia tuh memajang kegagalan-kegagalan daripada produk-produk yang dulu. Ada Google Plus, Hangout, Google Plus, Google Glass, dan lain-lain. Picasa. Karena kenapa kok nggak malu memajang kegagalan seperti ini? Karena apa? Karena mereka sudah melakukan sesuatu dan mereka itu akan belajar daripada kegagalan ini. Jadi apa? Ini adalah pembelajaran. Inilah, jikalau inovasi itu berada di server yang tepat itu seperti ini. Nggak malu untuk mengembrace their failure. Memajang kesalahannya pun nggak ada masalah. Karena kita belajar dan dihargai. Jadi kalau ada orang yang ngomong core value-nya itu adalah inovasi, tapi dia malu-malu untuk mengakui kegagalan dan kesalahannya, apalagi memajang kegagalan dan kesalahannya seperti ini akan menjadi pembelajaran bagi orang lain, maka kayaknya itu inovasinya itu berada di server yang salah. Itu inovasi dengan fixed mindset. Makanya ini diulangi lagi oleh Susan Wojcicki. Beliau itu adalah dulu former CEO YouTube, sekarang udah ganti. Maka dia pun ngomong di sini, dikatakan yang paling bawah ini. It's okay to fail as long as you learn from your mistakes and fix them fast, correct them fast. Trust me, kata mereka, kata dia, CEO loh yang bilang ya. We failed plenty of times. Bayangkan loh, setelah CEO-nya untuk YouTube, di bagian daripada bisnis unitnya Google, dia itu bilang di depan orang, di tulisannya, dibaca oleh orang, jangan takut gagal, kami ini juga pernah gagal, terang-terangan. Nggak masalah. Inilah bedanya orang kalau sudah mempunyai growth mindset, maka dia akan berada di server yang benar dalam berinovasi. Dan itu bukan suatu hal yang tabu. Bahkan suatu hal yang katakanlah dibanggakan ya. Dalam artian karena kami, even though we fail, we're on the right track. Sementara kalau orang fixed mindset, kalau dia itu gagal, dia akan langsung pikirannya, kita berada di jalan yang salah nih. Udah, ganti. Malu. Tutupi. Apalagi mau mengakui dan belajar dari situ. Ini bedanya. Wah, tapi tampaknya VT kita nggak cukup nih. Padahal ini makin hangat-hangatnya ini kita belajar dari Google dan server yang benar dalam berinovasi dengan growth mindset. Yang membedakan dengan cara inovasi dengan fixed mindset. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena memang VT-nya terbatas. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya di part 5. Insya Allah akan lebih komprehensif nanti kita bahas dan akan memberikan kita lebih banyak insight-insight yang baru. Jangan kemana-mana ya. I'll be back.